kawan K3. Perkenalkan, saya Imelda Husdiani sebagai Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Setelah kawan Septi mempelajari materi pokok 1 tentang konsep dasar manajemen risiko, saat ini kita akan membahas tentang materi pokok 2, yaitu proses dan langkah-langkah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ayo, kita simak materinya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan proses dan langkah-langkah manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Materi pokok 2 ini terdiri dari 4 submateri, yaitu 1. Pengamatan lingkungan kerja, terdiri dari ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Selanjutnya nomor 2, yaitu identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian dan analisis risiko. Yang keempat adalah evaluasi risiko. Untuk pelaksanaan penilaian risiko di tempat kerja, dibutuhkan formulir yang akan kita buat sedemikian rupa sehingga kita dapat mengakomodir dari langkah-langkah penilaian risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi bahaya dan penilaian risiko pekerjaan. Di sini terlihat bahwa pada formulir penilaian risiko terdapat nama penanggung jawab K3. Siapa yang bertanggung jawab K3, di sana akan kita tuliskan namanya. Selanjutnya, area kerja. Kita akan melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu di area kerja mana. Selanjutnya, siapa penanggung jawab area kerja tersebut dan tanggal penilaian risiko. Nomor dokumen, artinya nomor dokumen harus dituliskan apakah ini pertama kali dilakukan, artinya nomor 1, ataukah sudah dilakukan yang kedua, yang ketiga, sehingga kita dapat melakukan identifikasi dan evaluasi risiko. Selanjutnya, tipe penilaian. Kita pilih salah satu, apakah itu penilaian baru ataukah penilaian ulang. Artinya, sebutkan nomor dokumen penilaian sebelumnya. Di sini terdapat beberapa kolom pada matriks. Salah satunya adalah nomor, aktivitas, apakah aktivitas yang ada di tempat kerjanya, itu dituliskan. Bisa dilihat juga berdasarkan SOP dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, jenis bahaya. Jenis bahaya ini berdasarkan aktivitas yang dilakukan di tempat kerjanya, bahayanya itu apa. Kolom berikutnya adalah identifikasi risiko. Bagaimana bahaya tadi dilakukan identifikasi sehingga kita dapat mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya, personel. Siapa yang terkena dampak dari aktivitas tersebut. Kolom berikutnya ini adalah mitigasi yang sudah dilakukan. Jadi yang diisi di sini adalah pengendalian-pengendalian apa yang sudah ada di tempat kerja tersebut dari jenis aktivitas yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi kita lihat saja apa yang sudah ada di sana. Contohnya, misalnya sudah menggunakan alat pelindung diri. Apakah helm, masker saja, ataukah jas lab? Nah, kita sesuaikan kondisi saat ini. Apakah sudah mempunyai spill kit tempat kerjanya? Apakah sudah mempunyai APAR? Jadi mitigasi yang sudah dilakukan itu adalah yang ada sekarang. Selanjutnya kita mengisi kemungkinan kejadian dan konsekuensi kejadian yang sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan matrik. Dapat mengetahui apakah aktivitas yang kita tuliskan tadi itu adalah kemungkinan kejadiannya berapa. Setelah itu konsekuensinya seberapa parah tingkat keparahannya. Nah, sesuai dengan skala-skala yang sudah ada di tabel tadi. Nah, kemungkinan kejadian likelihood dikali konsekuensi itu akan mendapatkan hasil ataukah itu low, ataukah itu medium, ataukah itu high risk. Nah, itu kita tuliskan di dalam hasil matrik resiko. Nah, ketika kita mendapatkan hasil matrik resiko itu dengan misalnya low, warna hijau, nah artinya rekomendasi mitigasi tambahan apa yang kita lakukan supaya kondisinya ketika kita melakukan penilaian berikutnya itu tetap pada kondisi low gitu. Atau ketika kita melakukan penilaian risiko kita mendapatkan warna kuning, artinya
middle atau sedang resikonya, bagaimana kita menurunkan risiko tersebut dengan melakukan mitigasi tambahan tadi. Kita misalnya menambahkan sosialisasi atau safety briefing, atau kalau belum ada spill kit di mitigasi yang sudah kita lakukan, bisa kita tambahkan di rekomendasi mitigasi tambahan itu spill kit atau alat pelindung dirinya belum lengkap. Nah, ketika sudah kita melakukan mitigasi tambahan, diharapkan resiko yang tadinya warna kuning sedang tadi turun menjadi warna hijau atau rendah gitu atau low. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini matrik yang bisa kita share di sini dan bisa kita lakukan di tempat kerja masing-masing. Penilaian risiko ini tidak hanya sampai di sini, jadi harus dilakukan tadi evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi, rekomendasi mitigasi tambahan ini akan masuk ke dalam kolom mitigasi yang sudah dilakukan ketika kita melakukan penilaian risiko yang kedua atau evaluasi risiko selanjutnya. Hai kawan safety, setelah ini kita akan membahas proses dan langkah-langkah manajemen risiko, maka kita akan mendapatkan kesimpulan. Apakah kesimpulan dari langkah-langkah penilaian risiko adalah proses dan langkah manajemen risiko meliputi pengamatan lingkungan kerja, identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dalam melakukan analisis risiko hingga dapat melakukan evaluasi risiko, perlu menggunakan bantuan matrik kemungkinan dan konsekuensi. Analisis risiko dan evaluasi risiko adalah dua konsep yang terkait dalam manajemen risiko, tetapi memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Analisis risiko meliputi identifikasi dan evaluasi potensi risiko yang terkait dengan suatu organisasi, termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif, serta prediksi dampak yang mungkin terjadi. Evaluasi risiko sebaiknya lebih fokus pada penilaian dan pengukuran risiko yang telah dikenal, termasuk analisis data dan prediksi risiko di masa depan. Nah, bagaimana kawan safety? Apakah kita bisa memahami bagaimana proses dan langkah-langkah manajemen risiko? Nah, silakan uji pemahaman saudara dengan menyelesaikan kuis setelah materi ini. Dan silakan mencoba dengan menggunakan formulir yang sudah disiapkan. Sekian pemaparan materi, proses dan langkah-langkah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.